Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Asmara Mukti, guru PPKN kelas 12 SMA Negeri 2 Bandung. Kali ini akan membahas bahan ajar PPKN materi kelas 12 di KD 3.2, yaitu berkaitan dengan materi perlindungan dan penegakan hukum. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah melakukan diskusi tentang perlindungan hukum, peserta didik mampu mengetahui hakikat perlindungan dan penegakan hukum dengan baik. Kemudian melalui kegiatan memberi contoh kasus perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat dengan tepat. Setelah mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum, peserta didik mampu menunjukkan bentuk praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian dengan baik. Dan melalui kegiatan membuat makalah kelompok, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian melalui presentasi dengan baik dan benar. Mari kita mulai. Bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum ini terdiri dari 3 sub pokok. Yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, subbagian B, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Ketiga, C, praktik perlindungan dan penegakan hukum. Apa sih hakikat perlindungan dan penegakan hukum? Konsep perlindungan dan penegakan hukum menurut Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Nah, sehingga dengan demikian perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan bila mengandung berbagai unsur. Pertama, adanya perlindungan atau upaya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kedua, adanya jaminan kepastian hukum, termasuk diantaranya tadi bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan keempat, adanya sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggarnya. Unsur dari perlindungan hukum ini menjadikan mampu menegakkan hukum. Sebetulnya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu apa? Yang pertama, tegaknya supremasi hukum itu sendiri. Yang kedua, tegaknya keadilan. Ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakatnya tidak mempunyai kesadaran hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum ini menjadi cerminan dari bagaimana penegakan hukum atau perlindungan hukum bisa ditegakkan. Akibat tidak adanya perlindungan dan penegakan hukum, bisa saja kondisi masyarakat ini menjadi kacau.
Kemudian, tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Bisa saja menjadi yang terkuat, dia yang memegang kendali hukum. Nah, oleh karena itu, kita harus lihat bagaimana peran dari lembaga hukum, dari lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Siapa saja sih yang berperan dalam penegakan hukum ini? Atau lembaga apa saja yang berperan dalam penegakan hukum? Yang pertama, peran kepolisian. Yang kedua, bila kemudian kasus dilanjutkan, maka ada peran penyidik yang dilakukan oleh kejaksaan. Dan kemudian ada peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan dari kehakiman itu sendiri. Lembaga yang lain adalah peran advokat dalam menegakkan hukum. Lembaga ini adalah satu-satunya lembaga yang statusnya bukan pegawai negara. Nah, ini akan kita pelajari secara khusus di mana Anda sekalian akan bermain peran menjadi aparat penegak hukum. Berikutnya, di subbagian ketiga, kita akan membahas praktik perlindungan dan penegakan hukum. Di antaranya membahas tentang bentuk pelanggaran hukum dan apa sanksinya, serta bagaimana partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Nah, sebelum kita bahas tentang bentuk pelanggaran hukum ini, kita tahu ada beberapa bentuk pelanggaran yang terjadi, bisa di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan tentunya di dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Anda semua bisa melihat apa saja bentuk dari pelanggarannya. Kemudian, bila kita lihat, bila terjadi pelanggaran, tidak hanya berbicara masalah pelanggaran hukum, tapi kita akan lihat ada berbagai macam sanksi. Yang pertama, bila pelanggaran yang dilakukan ini berkaitan dengan norma-norma agama, maka sanksi yang didapatnya adalah dosa tentunya. Dan bila kita melihat pelanggaran yang dilakukannya ini berkaitan dengan norma kesusilaan, di mana norma ini bersumber dari hati nurani, maka sanksi yang didapat bagaimana seseorang ini merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya. Bisa juga dia merasa malu. Kemudian bila pelanggaran yang dilakukannya berkaitan dengan sanksi sosial atau norma kesopanan, maka sanksi yang didapatnya pun berbentuk sanksi sosial seperti dikucilkan dari kondisi kebiasaan atau adat dari masyarakat tersebut. Kemudian yang kita bahas sekarang adalah bila pelanggarannya berkaitan dengan pelanggaran hukum, norma hukum, maka sanksinya pun bisa kita lihat bisa berbentuk fisik ataupun materi, penjara dan denda. Nah, kemudian kita lihat bagaimana partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kita bisa melihat kepatuhan terhadap hukum itu bisa dilihat tadi ya di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan bagaimana kepatuhan kita terhadap kepatuhan kita terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara yang justru ini menjadi cerminan bagaimana kita mampu menjadi negara hukum dengan menegakkan perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.